kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Manto. Siapa yang mau dengar cerita dari Kakak Manto? Oh, semua yang mau dengar. Semua mau dengar, siapa yang tidak mau dengar? Oh, kalau Kakak Manto bercerita sebentar, bolehkah kita ribut? Oh, Tidak. yang rame-rame kumpul, bolehkah duduk bercerita sendiri, baru Kakak Manto cerita sendiri? Oh, tidak. Nah, adik-adik, kita akan segera mendengarkan cerita dari Kakak Manto. Yang layarnya masih tersembunyi, yang masih menyembunyikan wajahnya, kamera videonya dihidupkan. Karena Kakak Manto juga kepingin lihat adik-adik anak sekolah minggu yang ganteng-ganteng dan cantik. Begitu ya Kak Manto ya? Betul sekali. Silakan Kakak Manto. Baiklah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian semua untuk melipat tangannya, menutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk memberkati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Yuk semuanya. Tidak ada yang buka matanya, semua dengar aja. Cukup mendengarkan doa. Nanti setelah doa baru buka matanya. Ano Jeva tutup matanya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Di pagi yang indah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, membacakan puisi, itu persembahan kami untuk Raja yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan bertahta di surga. Namun Tuhan akan terus menyertai kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Bapa di surga, sertai belajar kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini sangat berbeda sekali dengan Natal kita di tahun-tahun sebelumnya. Kalau Natal tahun ini itu seluruh dunia, hampir seluruh dunia merayakannya dengan cara yang sama seperti kita, yaitu online. Wih, jadi amat sangat banyak sekali yang merayakan Natal secara online. Hanya beberapa tempat saja yang mungkin yang nggak kena pandemi, yang zona hijau, yang bisa merayakan Natal tatap muka. Tapi jangan bersedih. Walaupun hari ini kita merayakan Natal seperti ini, kan tetap yang kita rayakan sama Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup. Dia yang berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Wih, dia Immanuel, luar biasa. Nah, kamu share screen. Judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah Immanuel, God with us, atau Allah beserta kita. Luar biasa. Siapa yang percaya kalau Tuhan beserta kita, angkat tangan. Kenapa begitu? Wih, keren. Nih, yuk kita siapkan, kita melihat layarnya, kakak memutar video. Pada mulanya adalah Allah. Dari kekal hingga kekal, Allah itu ada. Ia tidak diciptakan, tapi Dia adalah pencipta segalanya. Dia agung, Dia perkasa, Dia mulia, dan Allah itu kudus.
Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah semua yang ada di bumi. Maka semua itu pun jadi. Wow, hebat sekali Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini hanya dengan berkata-kata atau berfirman. Waktu Tuhan ingin menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semua benda-benda di langit, Tuhan hanya berkata, jadilah. Keren. Waktu Tuhan ingin menciptakan binatang-binatang di udara yang berterbangan, yang bisa terbang, dia hanya berkata, jadilah. Waktu Tuhan ingin menciptakan binatang di daratan, yang merayap maupun yang berjalan, Tuhan tinggal bilang, jadilah. Waktu Tuhan ingin menciptakan ikan di laut, dari mulai ikan yang paling kecil sampai yang paling besar, yang bisa menelan Yunus, Tuhan tinggal bilang, jadilah. Wih, keren sekali. Firman-Nya itu berkuasa. Firman-Nya itu menciptakan sesuatu. Tapi, waktu Tuhan yang menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan tidak bilang, jadilah. Tidak. Tuhan mengambil debu tanah, dia ciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri. Lalu terciptalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan yang ada di dunia ini, yaitu Adam. Lalu kemudian Hawa. Wih, Adam dan Hawa hidup begitu indah karena tinggal di Taman Eden yang indah, yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa indahnya. Tapi ada satu firman Tuhan yang harus diingat dan ditaati oleh Adam dan Hawa, yaitu mereka tidak boleh makan buah yang Tuhan tempatkan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Buah itu nggak boleh dimakan, disentuh aja nggak boleh. Tuhan ingin supaya Adam dan Hawa taat kepada Tuhan Yesus. Tapi nih, adik-adik, ternyata ada yang tidak suka kalau melihat mereka itu taat. Dia masuk dalam bentuk ular dan dia menggoda Adam dan Hawa. Dia bilang begini, Pasti Tuhan berkata, kau tidak boleh makan buah di taman ini, bukan? tidak, aku boleh makan buah taman ini, hanya buah pohon ini. Ambil dan makanlah, maka kau akan sama seperti Allah. Si penipu ini, bapaknya pembohong ini berkata kepada Hawa untuk mengambil buahnya dan memakannya. Karena ketika mereka makan dan mengambil makannya itu, maka mereka sama seperti Allah, kata si ular. Ih, pasti ini penipuan. Tapi manusia pertama itu percaya. Padahal Tuhan udah bilang kalau kau makan buah ini kau mati. Manusia nggak taat. Dia ambil buah itu, lalu dia makan, dia berikan juga kepada Adam suaminya, dan Adam serta Hawa berdosa.
Dosa ini yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Sehingga Tuhan gak bisa menempatkan mereka tetap di Taman Eden. Mereka harus dipisahkan, dibuang dari taman ini. Wah, gara-gara dosa yang upahnya maut, gara-gara dosa kita terpisah dari Tuhan. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, manusia nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Sedih sekali manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, tiba-tiba nggak bisa dekat, dia jauh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini gara-gara manusia tidak taat. Dan Tuhan pun sedih kalau manusia yang diciptakannya itu akan masuk ke neraka, nggak bersama-sama dengan dia. Wah, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Dan Tuhan merancang itu. Pertama, Tuhan harus kirim malaikatnya menjumpai seseorang. Orang yang terpilih untuk mengandung bayi yang akan dilahirkan adalah Maria. Sehingga Tuhan datang melalui malaikatnya, datang kepada Maria. Maria kaget karena dia katanya akan mengandung. Dan bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Wah, mana mungkin? Malaikat berkata, kau akan mengandung, dan bayimu yang kandung itu adalah bayi dari Roh Kudus. Dan bayi itu yang akan menyelamatkan umat manusia. Maria bilang, aku belum menikah, mana mungkin aku mengandung. Tapi Maria percaya dan berserah kepada rencana Tuhan. Dan akhirnya dia pun mengandung. Ketika dia mengandung dan beritahu kepada Yusuf, Yusuf nggak terima. Yusuf berkata, aduh, Maria, kau tidak setia padaku. Tidak Yusuf, aku setia padamu. Bayi yang kandung ini adalah dari Roh Kudus. Maria, jangan kau mengarang. Mana mungkin seperti itu. Yusuf berniat untuk memutuskan hubungannya dengan Maria. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Dan Tuhan memperingatkan Yusuf melalui mimpinya. Mimpinya itu berkata, jangan takut kau mengambil Maria untuk menjadi istrimu. Karena bayi yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Dan dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yusuf kaget dan terbangun. Dan dia membatalkan niatnya untuk memutuskan hubungan dengan Maria. Pagi-pagi dia datang menjumpai Maria. Dan dia mulai minta maaf pada Maria. Karena dia awalnya berniat untuk memutuskan hubungan itu. Maria bilang, tidak apa-apa Yusuf. Sekarang kau mengerti kan? Iya Maria, sekarang aku mengerti bahwa bayi yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan aku minta maaf padamu telah curiga. Tidak apa-apa Maria, Yusuf. I love you. I love you too. Wih, mereka pun menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Dia mengandung bayi Tuhan Yesus. Wah, hingga Tuhan pun hingga 9 bulan Tuhan berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dan betul. Sebelum Tuhan
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Ketika Tuhan lahir di Bethlehem, malaikat menjumpai para gembala. Dan malaikat itu takjub. Malaikat itu kaget. Gembala itu kaget. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Keren. Gembala itu diberitahu bahwa ada yang lahir di kota Daud di Bethlehem. Yaitu Yesus, juru selamat manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Immanuel. Para gembala itu pun datang menjumpai bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Bayi kecil ini kudus. Bayi kecil ini adalah Allah yang awalnya dia tak terbatas, sekarang terbatas. Dulu dia berkata, jadilah. Sekarang dia, hui, hui. Dulu ia yang menciptakan segala sesuatunya dan berkata, jadilah. Sekarang dia bisa merasakan kedinginan, kelaparan, sedih. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Allah yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kesedihan, kedinginan, kesendirian, kesepian, dia pun rasakan. Dia Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa diraba ketika dia ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia benar-benar ada bersama dengan manusia, berjalan bersama-sama dengan Petrus, Yohanes, Matius, Maria Magdalena, Sakeus. Dia adalah Allah yang beserta dengan manusia. Dari hidup, mati, naik, bangkit, dan naik ke surga. Dan saat ini Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman melalui Roh Kudus. Kalau Allah menyertai kita, mengapa kita harus takut? Banyak berita yang kita dengar tentang pandemi yang menakutkan. Banyak berita yang kita dengar tentang segala sesuatu yang menakutkan. Kita nggak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Ada jadi nggak perlu takut. Amin. Kamu lihat coba wajahnya yang nggak takut seperti apa. Wih, wajah yang nggak takut itu berarti nggak kayak gini. Enggak. Tapi wajah yang nggak takut itu senyum. Karena percaya Allah bisa menolong kita. Allah bisa menjagai kita. Ngapain kita takut? Coba wajahnya seperti apa kalau nggak takut? Gitu ya. Oh ya. Kakak paham. Coba Fransina, wajah nggak takut seperti apa?
Mikir. Coba Evan. Wajah nggak takut seperti apa, Evan? Triani, coba wajah nggak takut seperti apa wajahnya kalau nggak takut? Aha. Kita nggak perlu takut karena Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, nggak perlu kita takut. Amin. Amin. Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena yang perkasa itu, yang hebat itu, ada bersama dengan kita. Allah yang perkasa itu melebihi dari kekuatan apapun dunia ini. Dia, bayangkan, beserta dengan kita. Dia ada dekat kita. Ada sebuah lagu yang bilang, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Jangan takut. Ada berita pandemi yang menakutkan, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti menjagai, menolong kita. Amin. Amin. Lalu apalagi Kak, kalau Allah menyertai kita, dia pasti pimpin kita. Wih, dipimpin atau dituntun oleh Tuhan pasti nggak salah jalan. Dipimpin atau dituntun Tuhan itu pasti sampai ke surga. Enak. Aduh, aku bingung harus bagaimana. Kita percaya Tuhan pimpin. Pasti Tuhan akan atur, Tuhan akan tuntun jalannya. Harus kemana kita melangkah. Siapa yang senang dituntun dan pimpin Tuhan? Boleh angkat tangan? Keren. Siapa yang senang punya Allah yang selalu memimpin dan menuntun hidup kita? Boleh angkat tangan dua-dua? Wih, betul sekali. Kalau dipimpin oleh Tuhan pasti nggak salah. Kalau dipimpin oleh Tuhan pasti kita nggak terpuruk atau jatuh. Karena Tuhan memimpin kita. Dia Allah menyertai kita yang akan memimpin kita. Wih, kakak seneng. Kalau Tuhan pimpin kakak, berarti kakak nggak perlu takut akan masa depan. Demikian juga kalian. Kalau Tuhan pimpin kita, nggak perlu takut akan masa depan. Nanti aku udah gede, bisa ngapain ya? Kerja apa ya? Sama siapa pasangannya ya? Nggak perlu takut. Karena Tuhan pimpin kita pasti ditolong olehnya, dan kita dituntun olehnya. Amin. Gak perlu takut apapun yang akan terjadi ke depan. Karena Tuhan pimpin kita. Yang ketiga nih. Jika Allah menyertai kita, dia pasti berkati kita. Jangan takut kekurangan karena nggak mungkin terjadi. Tuhan pasti akan berkati kita. Kita akan makan dengan kenyang, dengan cukup. Kita pasti punya sesuatu dengan cukup. Karena Tuhan menyertai kita, tidak mungkin Tuhan membuat kita kelaparan. Membuat kita nggak bisa makan. Enggak. Pasti Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Ingat peristiwa ketika 5.000 orang menantikan kelaparan. Setelah dengar firman Tuhan, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bisa 12 bakul. Semua orang makan kenyang. Tuhan berkati. Demikian dengan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, nggak perlu khawatir. Tuhan memberkati orang tuamu, papamu, dan kita bisa makan dengan cukup karena Tuhan berkati. Karena janjinya, Ia menyertai kita. Di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Keren.
inilah penghiburan kita di waktu Natal kali ini. Walaupun dunia sepertinya menakutkan, kita nggak perlu takut karena Allah menyertai kita. Sepertinya masa depan kita suram, nggak perlu takut karena Tuhan pimpin kita. Sepertinya kita udah mulai resah karena, aduh, susah cari kerjaan, mama papa udah nggak punya uang. Nggak perlu takut, Allah memberkati kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, pasti dia akan memberkati, bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, kan kita mau nggak? Bukan hanya kita diberkati, tapi jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat itu seperti tadi, menjadi terang, menjadi garam. Menjadi terang artinya di tengah-tengah orang yang susah, kita tampil menjadi berkat. Di tengah-tengah anak-anak teman-teman kita yang sedih, kita hiburkan. Di tengah-tengah teman-teman mungkin yang sedang putus asa, kita kuatkan. Di tengah teman-teman yang mungkin udah mulai ketakutan, kita datang menghibur, menguatkan, dan menjadi dia berani. Wow, siapa yang mau menjadi berkat buat orang banyak di sekitar kita? Jadi berkat lebih dahulu untuk mama papamu. Buatlah mama papamu tersenyum setiap hari karena kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang taat sama Tuhan dengar-dengaran pada firman-Nya. Itu namanya anak berkat. Kakak yakin percaya Natal tahun ini, Natal yang spesial, Natal yang istimewa, Natal yang berbeda dengan yang tahun-tahun lalu, pasti Tuhan menyertai kita sampai kita pulang ke surga. Siapa yang percaya dan yakin seperti itu, beli angkat tangannya? Kakak yakin dan percaya. Kita semua pasti disertai oleh Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita tinggal percaya saja, yakin saja bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sendiri. Akan mengajak kalian semua untuk melipat tangan untuk berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia menyertai kita. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Ara, lipat tangan, tutup matanya sayang. Azel, kita mau benar-benar berdoa pada Tuhan, mengucap syukur. Karena janjinya Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus, terima kasih buat Natal tahun ini yang spesial dan istimewa. Kami semakin yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, kita nggak perlu takut karena Engkau pasti membela, menolong, menjagai kami. Kalau Allah Immanuel, kami nggak perlu takut karena Engkau pimpin kami. Engkau pasti akan menuntun setiap langkah hidup kami. Masa depan kami pasti Kau sediakan dengan baik. Kalau Engkau Allah Immanuel, Kau juga pasti memberkati kami. Kami tidak perlu khawatir dengan apa yang kami pakai, kami makan. Karena Kau pasti berkati kami cukup. Terima kasih Bapa di surga untuk Natal tahun ini yang istimewa dan spesial. Natal melalui online. Kamanto berdoa buat kalian semua adik-adik, jadilah anak-anak yang penuh dengan berkat Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you, Tuhan berkati. Selamat.